Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Walaupun kita belajarnya masih di rumah, kalian harus tetap semangat. Yuk, balik lagi kita di channel Eranki SS. Di channel ini kita bisa belajar bareng-bareng tentang video pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Nah, di sini kalian bisa mau pilih yang mana? Mau kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada. Persiapan UTBK juga ada. Oke, yuk. Di video kali ini kita akan bahas mengenai materi trigonometri. Materi trigonometri ini sendiri untuk yang awal dulu ya. Artinya di sini materinya untuk kelas 10 matematika wajib. Trigonometrinya masih trigonometri awal ya. Oke. Trigonometri, kalau dari katanya kita penggal katanya menjadi dua nih ya. Trigono, arti dari kata trigonometri itu kita lihat dari dua kata ini nih, trigono dan metri. Oke, dua kata arti dari secara umumnya ya. Trigono, trigono itu apa sih? Tri, kalau tri itu berarti tiga ya, tiga sudut pada segitiga. Metri, metri itu adalah pengukuran atau mengukur. Artinya trigonometri itu pengukuran yang melibatkan tiga sudut dalam segi tiga. Nah, di trigonometri awal ini kita akan lebih menekankannya di segitiga siku-siku. Nah, sebenarnya nanti ke depannya segitiga yang dipakai itu tidak hanya segitiga siku-siku saja, ada segitiga sembarang juga ya. Tapi untuk awal ini kita bahasnya segitiga siku-siku. Karena kita akan bahas tentang di segitiga siku-siku, maka mengingat kembali tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini kalian sudah pelajari kelas berapa? Masih ingat, masih lupa? Kelas 8 ya. Oke, teorema Pitagoras, segitiga siku-siku. Yuk, kita kasih nama dulu sisi-sisinya. Ini A, B, dan C. Nah, ingat di segitiga siku-siku itu ada istilah yang namanya sisi miring. Di antara A, B, C ini mana yang merupakan sisi miring? Mana ayo yang merupakan sisi miring? Yang C. Oke. Dia merupakan sisi miring. Kenapa yang C itu merupakan sisi miring? Karena sisinya miring, Bu. Oh, bukan. Karena dia ada di depan sudut siku-siku ya. Sisi miring itu adalah sisi depan sudut siku-siku. Bukan berarti sisi yang miring. Oke. Ya, jangan lupa sisi miring itu adalah sisi depan sudut siku-siku. Jadi nanti misal ada gambar segitiga siku-siku lagi, contoh misal gambarnya begini. Nah, siku-siku di sini. Oke, kita kasih nama nih ya, X, Y, Z. Mana yang merupakan sisi miring? Semua garisnya miring loh. Berarti yang merupakan sisi miring yang mana? Yang Z, karena di depannya ada sudut siku-siku. Dia merupakan simir ya, sisi miring, disingkat jadi simir. Oke, jadi walaupun gambar segitiganya dibolak-dibalik, kalian patokannya itu adalah sudutnya, sudut siku-sikunya di mana? Sisi yang di depan sudut siku-siku dia merupakan sisi miring itu. Oke. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus mencari sisi miring dan sisi lainnya masih ingat? Oke, kita ingatkan kembali ya. Kalau yang ditanya itu sisi miring, oke, terlalu mepet. Kalau yang ditanya sisi miring, rumusnya gimana? Sisi miringnya apa di sini? C ya. Berarti C sama dengan akar jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Berarti A kuadrat plus B kuadrat.
Ya, itu. Kalau yang ditanya sisi miring berarti dijumlah. Ini dijumlah. Nah, sekarang kalau yang ditanyanya itu selain sisi miring. Kalau selain sisi miring berarti di sini sisinya sisi apa? Sisi A dan sisi B. Kalau yang ditanyakannya selain sisi miring berarti di sini kita tulis A akar sisi miring kuadrat. Sisi miring itu selalu taruh di depan karena dia paling besar ya. Sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain. Karena yang ditanya A berarti sisi lain yang diketahui adalah B. Berarti dikurangi B kuadrat. Atau kalau yang ditanya B berarti nanti rumusnya akar C kuadrat min apa? A kuadrat. Oke. Artinya kalau yang ditanya sisi miring itu ditambah, selain itu berarti dikurang. Oke, itu ya. Mengingat kembali tentang teorema Pitagoras. Nah, kita ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Contoh soalnya masih yang Pitagoras dulu ya. Masih pemanasan ini, belum masuk ke trigonometrinya. Misal kita punya segitiga siku-siku bentuknya seperti ini. Oke. Terus kita sisi-sisinya ada keterangannya. Misal di sini X, kemudian di sini 10, di sininya 8. Nah, yang ditanyakan itu adalah tentukan nilai X-nya. Sekarang kalian lihat, X-nya itu sisi miring bukan? Bukan kan? Sisi miringnya yang mana dari segitiga ini? X 10 apa 8? Sisi miringnya itu adalah yang 10, simir. Ya, sisi miring. Karena depannya sudut siku. Karena yang ditanya itu adalah bukan sisi miring atau selain sisi miring, berarti perhitungannya X sama dengan akar apa? Sisi miring kuadrat dulu. 10 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya yaitu 8. Berarti X sama dengan akar 10 kuadrat kita punya 100 dikurangi 64. Oke, akar berapa? Akar 36. Akar 36 itu adalah 6. Ya. Oke. Udah lumayan inget kan? Nah, sekarang contoh yang kedua. Masih di contoh Pitagoras dulu. Oke. Kalau kita punya segitiga siku-sikunya seperti ini. Nah, ini sudut siku-sikunya di sini. Sisi-sisi yang diketahuinya itu adalah di sini kita punya P, kemudian 2 dan 5. Tentukan nilai P. Nah, sebelum kita menentukan nilai P, kita tentukan dulu sisi miringnya ada di mana. Itu paling gampang. Di segitiga siku-siku, kalian paling gampang itu tentukan sisi miringnya dulu. Sisi miringnya ada di mana? Lihat sudutnya. Ini kan sudut siku-sikunya. Sisi miring itu di depannya. Berarti P itu dia merupakan sisi miring. Nah, karena P yang ditanyakannya dia sisi miring, berarti diapain? Ditambah. Apa yang ditambah? Kuadrat dari jumlah ini kan, jumlah kuadrat dari 2 dan 5. 2 kuadrat plus 5 kuadrat. Berarti kita punya akar berapa? 4 plus 25 sama dengan akar 29. Nah, sudah. Akar 29 itu nilai P-nya. Karena ini kan nggak bisa kita sederhanakan lagi ya. Gitu. Jadi nanti di materi trigono ini akarnya itu nggak selalu bulat seperti ini. X-nya sama dengan 6, hasil dari akar 36. Kadang juga akarnya bentuknya ini. Tidak bisa disederhanakan lagi. Oke? Itu ya materi yang Pitagoras. Nah, sekarang kita ke pengukuran sudut. Pengukuran sudut di trigonometri itu ada 2. Yang pertama,
dia dalam bentuk sudut seperti biasa, derajat berarti ya nanti di sini dalam bentuk derajat. Yang kedua itu dalam bentuk radian atau pi. Pi di sini yang dipakai bukan pi 3,14 atau 22/7 ya, tapi pi radian. Itu sudut nanti. Nah, istilah-istilah yang ada di trigonometri, sudut-sudut yang biasa dipakai, istilah-istilah nama sudut yang biasa dipakai, itu kita punya yang namanya, ini apa namanya? Alfa ya. Alfa, kemudian ini namanya apa? Beta, kemudian gamma. Nah, yang ini yang biasa sering dipakai theta. Mungkin simbol-simbol ini kalian pernah kenalnya di fisika ya, alfa, beta, gamma, dan theta. Nah, ini sudut-sudut yang biasa nanti dipakai di segitiga trigonometrinya ya. Oke, selain itu ada hubungan antara ukuran derajat dengan ukuran radian. Kan di sini pengukuran sudut yang kita pakai derajat sama radian atau pi ya. Nah, hubungan antara ukuran derajat dan radian, oke, itu patokannya gini, satu putaran itu berapa? 360 derajat. Kalau setengah putaran, ya berarti kalian tinggal bagi 2, yaitu 180. Nanti kalau seperempat putaran tinggal 360-nya bagi 4, ya itu kalau dalam derajat. Kemudian untuk yang radiannya, ketika ada pi radian, nilai pi radian itu samanya dengan 180 derajat. Ya. Kemudian kalau kita kebalikan dari derajat ke radian, gimana? 1 derajat sama dengan pi per 180. Itu ya. Oke, kita ke contoh soal deh, supaya lebih mantap. Nah, contoh soalnya gini. Kalau yang ditanya 2pi itu sama dengan berapa derajat? Ya berarti 2 dikali pi-nya apa sih? Oh, pi-nya 180, makanya di sini 180. Oke. 2 kali 180 derajat berarti berapa? 360. 360 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan ada 2/3 pi. Nah, ubah ke bentuk derajat. Berarti nanti 2/3 kali pi-nya berapa? Pi-nya 180. Kemudian ini kan bisa dicoret ya. 3 sama 18 coret sisa 6. Berarti 60 kali 2. Artinya 2/3 pi itu sama aja dengan 120 derajat. Oke, nah sekarang kebalikannya, kalau dari derajat ke bentuk pi radian. Misal di sini kita punya 60 derajat, dari 60 derajat mau kita ubah ke bentuk pi. Oke, caranya gimana? Pakai ini nih, 60 derajat dikali dengan pi per 180. Oke. Nolnya bisa dicoret kan? Coret. 6 sama 18 coret, sisa berapa? Sisa 3. Berarti kan 3-nya itu di bawah. Nanti kita peroleh pi per 3. Atau bisa ditulis juga 1/3 pi. Oke, pi-nya. Nah, 1/3 pi. Jadi 60 derajat itu sama aja dengan 1/3 pi. Oke. Nah, lagi kalau misalkan
330 derajat. Itu kira-kira berapa pi? Nah, kalian tulis di sini 330 derajat dikali pi per 180 derajat. Oke, penulisan pi-nya saya benarkan dulu. Nah, 0 ya kita coret, coret, coret. 33 sama 18 masing-masing bisa dibagi berapa? Bagi 3 ya, coret bagi 3 sisa 6, coret bagi 3 sisa 11. 11 sama 6 masih bisa dibagi nggak? Oh, nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa berarti kita tulis nih 11 per 6 pi. Oke. Artinya 330 itu sama aja dengan 11 per 6 pi. Ini yang 2 pi kita ubah ke derajat, ini dari derajat kita ubah ke bentuk pi radian. Ya. Oke. Sekarang kita ke rumus perbandingan trigonometrinya. Kita masuk ke materi inti trigonometri, tapi masih awal ya. Materi inti trigonometrinya itu sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Apa aja sih nama-nama yang ada di trigonometri? Ya, di sini istilahnya istilah penamaan. Istilah penamaan dalam trigonometri. Oke, supaya kita lebih bisa memahami trigonometri kan kita harus kenal dulu trigonometri itu apa aja sih. Oke. Istilah penamaan trigonometri ada yang namanya sinus. Sinus nanti biasa kita singkat jadi sin. Kemudian ada cosinus, kita singkat nanti dia jadi cos. Kemudian ada tangen, tan nanti kita singkatnya ya. Sinus, cosinus, tangen, ada apa lagi? Kosekan, atau nanti penulisannya bisa CSC atau kosek seperti ini ya. Kemudian sekan, nanti penulisannya seknya aja. Kemudian kotangen, penulisannya kot, cot gitu ya. Sin, kos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Itu nama-nama yang akan kita sering jumpai ketika kita belajar trigonometri. Oke. Nah, di trigonometri sendiri, rumus perbandingan trigonometri itu kita awalnya tetap dari segitiga siku-siku. Nah, kita bikin dulu segitiga siku-sikunya. Oke, kurang lurus. Nah, anggap sudah lurus ya. Ini sudut siku-sikunya di sini. Kita kasih nama. Nah, penamaan di rumus perbandingan trigonometri itu bukan ABC ya, tapi di sini saya tentukannya dari lihat sudutnya. Misal kita tentukan sudut yang jadi patokan itu di sini, di bawah, theta. Sudut yang jadi patokan itu dia posisinya bisa di bawah, bisa di atas. Intinya selain di sudut siku-siku, ya. Oke, langkah pertama tetap kita menentukan apa? Sisi miring. Sisi miring yang mana? Depannya sudut siku-siku. Ini sisi miring. Nanti kemudian ada istilah lagi, sisi depan sudut. Nah, sudut apa? Karena yang kita bicarakan di sini theta ya berarti sudut theta. Depan sudut theta yang mana? Yang vertikal ini. Ini kan sudut tetanya di sini nih. Nah, ini depannya. Berarti yang vertikal ini kita tuliskan D. Ya, disingkat. D itu artinya apa? Dia posisinya ada di depan sudut theta. Nanti kalau sudut tetanya dipindah ke sini akan beda lagi, posisi D-nya bukan di sini gitu. Tapi kalau sisi miring dia tetap. Selain sisi depan, ada juga istilahnya sisi samping. Berarti sa. Oke. Ini berarti keterangannya samping sudut theta. Oke. Nah, itu ya. Di perbandingan trigonometri, istilahnya itu ada de, sa, mi. Depan, samping, miring. Oke. Depan samping miringnya
Nah, nanti kita lihat di sini perbandingannya. Ada sin, cos, tan. Oke, 3 dulu. Sinus. Kalau sinus itu apa? Sinus itu perbandingannya depan banding miring, atau sin sama dengan depan per miring, sin demi. Kalau cos, cos apa? Samping per miring. Kalau tan, tan itu apa sih? Depan per samping. Itu ya, kalian harus hafal. Sin itu apa? Demi, depan per miring. Cos, samping per miring. Tangannya depan per samping. Nah, depan miring sampingnya siapa? Sudut. Sudut yang ditentukan di soal. Letak sudutnya ada di mana? Itu. Oke. Ada sin, cos, tan. Tadi ada apa lagi? Kosekan. Oke. Di sini kosekan itu dia merupakan kebalikan dari sin. Makanya kita bisa tulis kosekan itu adalah sepersin. Karena dia kebalikan dari sin, berarti kosekan itu perbandingannya gimana? Lihat aja sinusnya. Sinus itu kan depan per miring. Berarti kalau kosekan apa? Kebalikannya miring per depan. Itu ya. Kemudian selain kosekan ada sekan. Kalau kosekan kebalikan sin, berarti kalau sekan dia kebalikan dari cos. Kalau cos itu apa sih? Samping per miring kan perbandingannya. Nah, kalau sekan kebalikannya lagi, berarti miring per samping. Kemudian kotangan. Oke, kalau kotangan kebalikan apa? Udah jelas ya, kalau kotangan itu dia kebalikan dari tangan. Kalau tangannya perbandingannya depan per samping, kalau kotangannya itu apa? Berarti samping per depan. Itu ya. Ini rumus-rumus yang harus kalian pahami dulu di awal. Rumus perbandingan trigonometri yang benar-benar harus kalian pahami di awal. Harus hafal ya, sin itu demi, cos sami, tan desa, kosekan kebalikan sin. Ya, berarti kalau kalian sudah hafal nih, oh kosekan kebalikan sin, sinnya aja demi, berarti kebalikannya miring per depan. Itu. Oke? Nah, yuk kita contoh. Kita ke contoh aplikasi di segitiga siku-sikunya. Oke, ininya jangan ditutup dulu biar bisa ngintip sedikit kaliannya ya. Oke, kita punya segitiga siku-siku. Bentuk segitiganya misal gini deh. Sorry. Oke. Jadi nanti bentuk segitiganya itu nggak selalu tegak begini ya. Bentuk segitiganya tergantung apa yang disoal gitu. Contoh, misal di sini segitiganya kita kasih nama A, B, C. Oke. Sisi AB-nya itu misalkan 5, sisi BC-nya 12, AC-nya 13. Nah, sudutnya. Oke, sekarang kita tentukan sudutnya. Misal sudutnya itu alfa. Saya taruh di sini si alfanya. Nah, kita mau menentukan nih masing-masing ya dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Sin alfa dulu. Sin alfa sama dengan, ingat, sin itu apa sih? Depan per miring. Oke, kita tentukan dulu ininya, depan per miring. Nanti kalau kalian sudah hafal nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Depan dari siapa sih? Dari sudut alfa. Nah, sebelum kita tentuin mana depan, mana samping, langkah pertama kalian tentukan sisi miring. Sisi miring itu mana? Ini siku-siku, berarti sisi miringnya yang di depannya, yaitu yang 13. Ini sisi miring. Kemudian sin alfa. Ini kan alfa di sini nih, depan sudut sin alfa. Depan sudut alfa berarti ada siapa? Ada 12. Artinya si 12 itu adalah depan. Terakhir, otomatis si 5 ini dia merupakan samping. Jadi kalian tentukan dulu posisinya, miring depan sampingnya.
Paling gampang yang pertama tentukan sisi miring. Oke, setelah sisi miring tentukan sisi depan. Sisi depan dilihat dari apa? Patokan sudut yang ada di soal. Sisi depannya mana? Oh, di sini. Sisi depan. Berarti sisanya itu dia merupakan sisi samping, ya. Depan per miring. Kalau depan per miring berarti siapa per siapa? Depannya 12, miringnya 13. Berarti di sini 12 per 13. Oke. Terus kalau cos alfanya, kalau cos itu apa? Samping per miring. Sisi sampingnya di sini siapa? 5. Berarti 5 per 13. Oke. Selain cos kita punya apa? Tangen. Tangen alfa. Tan itu apa sih? Desa. Depan per samping. Sisi depannya apa? Depan alfa ya, berarti sini depannya 12, berarti 12 per sampingnya 5. Oke. Sin, cos, tan, kemudian apa lagi? Kosekan. Oke. Ingat, kosekan itu kebalikan siapa? Kebalikan dari sin. Berarti kalau kebalikan dari sin, miring per depan, yaitu 13 per 12, sisi miring per depan. Selain kosekan, kita punya apa lagi? Sekan. Oke, kalau sekan kebalikan siapa? Kos. Mana kos? Nih, sami. Berarti di sini kebalikannya misa, miring per samping. Miringnya 13, sampingnya 5. Kemudian ada juga kotangen. Kotangen alfa. Kotangen kebalikan tangen. Tangan itu desa, berarti di sininya samping per depan. Sampingnya 5, depannya 12. Oke. Itu ya. Yang penting kalian harus paham dulu, harus tahu posisi mana depan, samping, miringnya dulu ya. Itu materi di inti trigonometri. Kalau sin itu depan per miring, kalau kosnya samping per miring, tangannya itu depan per samping. Kalau kosekan karena dia kebalikan dari sepersin, dia miring per depan. Kalau sekan dia kebalikan dari kos, jadinya miring per samping. Kalau kotangannya berarti kebalikan dari tangan, samping per depan. Itu ya. Oke. Di video kali ini kita bahas sampai sini dulu. Kita bahas ini di part 1 ya. Video kali ini di part 1. Nanti di part berikutnya masih di perbandingan trigonometri, tapi dengan contoh soal yang lebih variatif lagi ya, oke. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.